Pagar nasihat ibu di sebuah komplek perumahan yang asri. Tinggallah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Ardi. Ardi adalah anak yang cerdas dan aktif. Sayangnya, ia punya satu kebiasaan yang sering membuat ibu dan ayahnya menghela napas. Ia sangat suka membantah. Bagi Ardi, setiap perkataan orang tua adalah sebuah awal dari perdebatan. "Ardi, sudah sore. Ayo mandi," kata ibu. "Nanti, Bu. Masih jam 4. Belum gelap," sahut Ardi, tanpa mengalihkan pandangan dari televisinya. "Ardi, makan sayurnya ya, biar sehat." Ardi tidak suka, Bu. Lagi pula Ardi sudah sehat. Kemarin lari-lari juga kuat, bantahnya lagi. Bagi Ardi, logikanya selalu yang paling benar. Ia merasa sudah cukup besar untuk tahu mana yang baik dan buruk untuk dirinya sendiri. Nasihat orang tuanya ia anggap sebagai aturan kuno yang mengekang. Suatu hari Sabtu, langit tampak mendung. Awan abu-abu tebal menggantung, pertanda hujan deras akan segera turun. Ardi sudah bersiap dengan bola barunya, ingin bermain sepak bola dengan teman-temannya di lapangan. "Ardi, sepertinya mau hujan deras. Di rumah saja, ya? Kamu kan baru sembuh dari batuk pilek," kata ibu dengan lembut sambil melihat keluar jendela. Ardi yang sudah memakai sepatu bolanya langsung cemberut. "Ah, ibu, tidak apa-apa. Hujan-hujanan itu seru. Cuman air kok. Tidak akan bikin Ardi sakit lagi. Ardi kan sudah kuat," bantahnya seperti biasa. "Bukan begitu, nah. Udara dingin dan tubuh yang basah bisa membuat kuman lebih mudah menyerang. Ibu khawatir kamu sakit lagi. Jelas ibu sabar." "Tidak akan, Bu. Teman-teman sudah menunggu," jawab Ardi sambil berlari keluar pintu sebelum ibu sempat melarangnya lebih jauh. Benar saja. Tak lama setelah Ardi tiba di lapangan, hujan turun dengan sangat deras. Awalnya, Ardi dan teman-temannya bersorak gembira. Bermain bola di tengah guyuran hujan memang terasa seru dan menantang. Mereka tertawa, saling mengoper bola yang menjadi berat karena air, dan sesekali terpeleset di rumput yang licin. Namun, setelah hampir 1 jam, Ardi mulai merasa ada yang berbeda. Tubuhnya menggigil hebat, bukan karena seru, tapi karena kedinginan. Kepalanya terasa pusing dan napasnya mulai sesak. Teman-temannya pun satu persatu pamit pulang karena hujan tak kunjung reda. Dengan langkah gontai dan tubuh yang basah kuyup, Ardi pulang ke rumah. Bibirnya pucat dan giginya gemeletuk menahan dingin. Pintu rumah terbuka. Ibu sudah berdiri di sana dengan handuk besar dan wajah penuh kecemasan. Tanpa berkata apa-apa, ibu langsung menyelimuti Ardi dengan handuk kering dan membawanya ke kamar. Ibu tidak marah, ia tidak berkata, "Tuh, kan? Apa kata ibu?" Ia hanya dengan sigap menggantikan baju Ardi yang basah dengan piyama yang hangat dan memberinya segelas teh jahe panas. Malam itu, badan Ardi demam tinggi. Ia terbaring lemah di tempat tidur, sementara di luar jendela, hujan sudah reda dan bintang mulai tampak. Ia tidak bisa tidur nyenyak, kepalanya pusing dan hidungnya tersumbat. Ayah masuk ke kamarnya dan duduk di tepi tempat tidur. "Bagaimana perasaanmu, jagoan?" tanya ayah sambil mengompres dahi Ardi. Ardi hanya diam, matanya berkaca-kaca. Ia merasa bersalah. Ayah tersenyum tipis. "Ayah tahu kamu anak pintar, Ardi. Kamu selalu punya alasan untuk semua hal. Tapi, tahukah kamu kenapa ibu dan ayah sering menasihatimu?" Ardi menggeleng pelan. "Bayangkan nasihat kami ini seperti pagar di pinggir tebing," kata ayah. "Kamu mungkin merasa pagar itu menghalangi pemandanganmu yang indah dan membatasi langkahmu. Kamu ingin mendekat ke ujung tebing untuk melihat lebih jelas. Tapi kami memasang pagar itu bukan untuk mengekangmu, melainkan untuk melindungimu, agar tidak terjatuh." Ayah melanjutkan, "Kami sudah pernah berjalan lebih dulu, nah. Kami tahu di mana ada lubang, di mana jalannya licin, dan di mana ada bahaya. Nasihat kami datang dari rasa sayang dan pengalaman. Bukan untuk dibantah, tapi untuk didengarkan." Air mata Ardi akhirnya menetes. Ia mengerti sekarang. Nasihat ibunya tadi siang bukanlah untuk melarang kesenangannya, melainkan sebuah pagar agar ia tidak jatuh sakit. Dan kini, ia benar-benar jatuh. Ia harus melewatkan hari Minggu yang cerah di tempat tidur, sementara teman-temannya pasti sedang bermain dengan gembira di luar. "Maafkan Ardi, yah," bisiknya lirih. Keesokan paginya, ketika ibu membawakannya semangkuk bubur hangat, Ardi menatap ibunya dengan tatapan berbeda. "Bu, maafkan Ardi." "Ya, harusnya Ardi mendengarkan ibu kemarin," ucapnya dengan tulus. Ibu tersenyum, senyum terhangat yang pernah Ardi lihat. Ia mengelus rambut putranya.
Tidak apa-apa, sayang. Yang penting sekarang Ardi sudah mengerti. Cepat sembuh, ya. Sejak hari itu, Ardi masih menjadi anak yang cerdas dan kritis. Namun, ia belajar satu hal yang sangat penting, mendengarkan. Ia mulai paham bahwa di balik setiap nasihat orang tuanya, ada cinta dan perlindungan yang tak ternilai harganya. Ia tak lagi melihat nasihat sebagai kekangan, melainkan sebagai pagar kokoh yang menjaganya di tepi tebing kehidupan. Dan sesekali membantah logikanya sendiri untuk mempercayai logika orang tuanya ternyata adalah keputusan yang paling cerdas. Like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda agar kami tambah semangat lagi untuk membuat cerita-cerita menarik seperti cerita ini. Sampai jumpa.